Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok merupakan salah satu kawasan di Indonesia Tengah dengan sejuta pesona alam yang tak ada di belahan Nusantara lainnya. Meskipun cukup jauh dari jangkauan, wisata Lombok sudah terkenal keindahannya dan siap memukau siapa saja. Tak heran, walaupun berada agak di ujung Indonesia, banyak wisatawan hingga bule datang ke Pulau Seribu Masjid. Para eksplorer tak enggan jauh-jauh datang untuk mengeksplorasi hidden paradise di kawasan ini. Tak hanya populer dengan pantai dan gili eksotisnya, Lombok juga menawarkan banyak keindahan wisata alam lain yang tak ada di pulau lain. Ada air terjun, ada gili, ada gunung hingga desa wisata. Berikut ini adalah hidden paradise yang ada di Pulau Lombok. Dusun Sade. Dusun Sade berada di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Masyarakat yang menghuni dusun ini adalah penduduk dari suku Sasak, yaitu kelompok yang masih memegang teguh adat tradisi Lombok hingga kini. Sistem sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat di Dusun Sade masih sangat kental dengan tradisi Sasak zaman dulu. Oleh karena itu, Dusun Sade ditetapkan sebagai desa wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karakteristik rumah penduduk yang dibangun dari bambu, dengan atap yang terbuat dari daun alang-alang. Di tempat ini, rumah adat khas Sasak masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik. Gili Trawangan. Gili Trawangan merupakan pulau yang terbesar dari ketiga pulau kecil atau gili yang terdapat di sebelah barat Laut Lombok. Trawangan juga satu-satunya gili yang ketinggiannya berada di atas permukaan laut cukup signifikan. Dengan panjang 3 km dan lebar 2 km. Terdapat populasi sekitar 800 jiwa di Trawangan, di antara ketiga gili tersebut. Trawangan memiliki fasilitas untuk wisatawan yang paling beragam, yaitu kedai Tirnanok, mengklaim bahwa Trawangan adalah pulau di dunia yang ada bar Irlandianya. Bagian paling padat penduduk adalah sebelah timur pulau ini. Trawangan punya nuansa pesta, lebih dari gili Meno dan gili air. Karena banyaknya pesta sepanjang malam yang setiap malamnya dirotasi acaranya oleh beberapa tempat keramaian. Aktivitas yang populer dilakukan para wisatawan di Trawangan adalah scuba diving, dengan sertifikasi PADI. Snorkeling, di pantai sebelah timur laut. Bermain kayak, dan berselancar. Ada juga beberapa tempat bagi wisatawan untuk belajar mengelilingi pulau. Di Gili Trawangan, begitu juga di dua gili yang lain. Tidak ada kendaraan bermotor, karena tidak diizinkan oleh aturan lokal. Sarana transportasi yang lazim adalah sepeda, disewakan oleh masyarakat setempat untuk para wisatawan, dan cidomo. Kereta kuda sederhana yang umum dijumpai di Lombok, untuk memindahkan ke dan dari ketiga gili itu. Penduduk biasanya menggunakan kapal bermotor dan speedboat. Kelebihan Gili Trawangan dibandingkan dengan pantai lain adalah kita dapat menikmati sunset dan sunrise sekaligus di pantai ini. Hal ini terjadi karena Gili Trawangan memiliki pantai yang menghadap timur dan menghadap barat. Dan jaraknya tidak jauh, sehingga baik sunrise maupun sunset dapat kita nikmati di pantai ini. Di Gili Trawangan juga kita dapat melihat kesenian bela diri tradisional yang bernama presean atau stick fighting yang biasanya dipertontonkan di sekitar pasar seni Gili Trawangan. Kegiatan paling favorit dari para wisatawan di Gili ini adalah scuba diving, snorkeling, bermain kayak, dan berselancar. Pantai Tanjung Aan. Pantai Tanjung Aan, tempat asal Sang Puteri Mandalika yang merupakan cerita rakyat masyarakat Lombok. Pantai ini langsung berhadapan dengan Samudera Hindia, dan memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 2 km. Satu hal yang berbeda saat kaki kamu menginjak pantai Tanjung Aan, yaitu pasirnya, tak seperti pantai Lombok lainnya. Pasir pantai Tanjung Aan berbentuk bulat seperti merica.
Pantai Tanjung Aan sangat tepat bagi kamu yang bersnorkeling dan berenang. Karena ombaknya cukup tenang dengan kedalaman yang relatif dangkal, jika kamu lupa membawa peralatan kamu. Tersedia persewaan alat snorkeling di tepi pantai, menjelang permukaan air laut akan mulai naik. Menjadikan Pantai Tanjung Aan ini tempat yang tepat untuk berselancar. Pantai Tanjung Aan ini dikelilingi oleh beberapa bukit. Kamu bisa dengan mudah mencapai bukit tersebut. Bila ingin melihat pemandangan Pantai Aan yang indah dari ketinggian, di sekitar wisata Pantai Lombok ini, Anda akan menemui beberapa payung kayu dengan rajutan jerami sebagai atapnya. Salah satu cara untuk menikmati Pantai Tanjung Aan adalah dengan masalah di bawah payung tersebut. Sambil menikmati kelapa muda yang bisa kamu beli di sekitar pantai, kamu juga bisa mengunjungi deret restoran yang menyediakan berbagai macam masakan. Kamu bisa mencoba menu-menu masakan setempat, sambil menikmati keindahan Pantai Tanjung Aan yang menakjubkan. Saat musim liburan, Pantai Tanjung Aan banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik. Namun jika kamu berkunjung pada bulan Februari, pantai ini akan penuh dengan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Karena pada bulan tersebut ada yang spesial, yaitu ritual bau nyale. Ritual ini berhubungan dengan mitos masyarakat setempat tentang Puteri Mandalika, di mana puteri tersebut berasal dari bukit untuk menghindari kejaran seorang pangeran yang ingin mempersuntingnya. Selanjutnya mitos mengatakan bahwa Puteri Mandalika bereinkarnasi menjadi nyale atau cacing laut. Setelah perburuan, nyale akan dijadikan bahan beberapa jenis masakan lokal. Nyale sendiri adalah sebutan masyarakat setempat untuk jenis cacing laut yang muncul pada waktu tertentu di Pantai Tanjung Aan dan beberapa tempat lainnya di Indonesia, Sumbawa, Maluku, dan terutama di Lombok. Setidaknya ada 4 spesies nyale dari famili Anisidae, yaitu Anis siciliensis, Anis viridis, Lycidis scholaris, dan juga satu spesies dari nyale famili Nereidae, yaitu Dendronereides heteropoda, asteris. Pantai Selong Belanak. Pantai ini memiliki pantai pasir putih yang cukup panjang. Pantai Selong Belanak merupakan salah satu pantai yang terkenal, terutama keindahan dan keasriannya serta kebersihan area pantai. Pantai ini memiliki garis pantai yang melengkung seperti bulan sabit, dengan beberapa bukit di bagian ujung sabit, sebagai bagian dari Teluk Selong Belanak. Pantai ini memiliki tepian panjang sekitar 1 km dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Seperempat bagian pantai, yaitu sekitar sisi selatan, digunakan sebagai daerah pemukiman. Sekitar 40 keluarga nelayan yang tinggal di daerah tersebut. Tentu saja area ini kurang cocok untuk aktivitas udara, karena banyak perahu nelayan yang juga beraktivitas. Jika Anda ingin melakukan berbagai aktivitas, kamu bisa beralih ke sisi utara Pantai Selong Belanak. Area ini bebas dari aktivitas penduduk setempat, selain pasir pantainya yang halus putih. Kontur pantainya juga landai, sehingga perairannya cukup tenang dan jernih. Dengan kondisi pantai yang demikian, kamu bisa melakukan berbagai aktivitas di area pantai ini, seperti sekadar bersantai, berjalan-jalan menikmati suasana, menikmati, berenang, dan lain sebagainya. Kamu juga bisa menyewa perahu nelayan setempat untuk memancing, atau kamu juga bisa menyaksikan kehidupan penduduk setempat yang sederhana, seperti anak-anak yang membantu orang tuanya dengan mengangkut air tawar untuk kebutuhan sehari-hari, nelayan yang memperbaiki jala dan perahunya, atau para istri yang sedang mengumpulkan hasil tangkapan suaminya, dan masih banyak lagi. Meski tidak sepopuler pantai-pantai lainnya di Pulau Lombok, namun Pantai Selong Belanak memiliki kekhasan tersendiri. Pantai ini juga memiliki suasana sepi dan damai. Pantai ini akan ramai dikunjungi pada masa liburan, namun setelahnya, kamu hanya akan menemui beberapa pengunjung saja, untuk mendapatkan suasana santai dan tenang. Pantai Selong Belanak Lombok menjadi tempat yang sangat cocok. Pantai Selong Belanak memang sepi pengunjung, namun Anda tidak perlu khawatir terhadap fasilitasnya. Kamu bisa menemukan beberapa warung di tepian pantai. Menu yang sering disuguhkan adalah sate ikan, jika kamu berniat untuk bermalam.
Kamu bisa menyewa villa yang ada di area sekitar pantai. Itulah beberapa tempat wisata di Lombok paling populer dan menakjubkan yang dapat kamu kunjungi saat berlibur ke Pulau Lombok. Sekiranya informasi di atas dapat memperluas serta menambah wawasan kita dan tentunya membuat kita semakin cinta dengan negeri ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.